Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah qulubina aslahna bi ni'mati ikhwana. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin amin wa ala ibadillahi sholihin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Rizwan selaku Kepala BPS Lampung, para juga ASN yang ada di BPS Lampung, Bang Adian Saputra, ini senior saya. Dulu saya masih SMA itu Pak, main bolanya sama Bang Adian ini. Didorong jurnalisme data untuk Lampung yang lebih informatif. Nah, next Pak, silakan. Ini data pribadi saya sudah disampaikan. Dulu saya di awal jadi wartawan di Radar Lampung, dari awal-awal sehingga menjadi pemimpin redaksi di sana selama 2 tahun setengah, menjadi juga deputi general manager, dulu membawa divisi pemasaran. Dulu masih paper Pak, masih koran dulu. Jadi alhamdulillah saya ini di 2 dimensi, dan koran dan digital gitu. Jadi saat ini saya di rilis.id dan ada di Lampung dan di Jakarta bersama kawan-kawan juga membangun rilis.id. Kalau pengalaman jurnalistik itu lebih banyak memang di Radar Lampung. Dalam belajarnya kala itu sempat 10 hari bersama Abah dalam Iskan, juga dididik beliau juga untuk menjadi wartawan yang baik. Next, ya, kita semua paham, mungkin ini kalau wartawan sudah paham lah, jurnalis menurut undang-undang pers itu kan, dan BPS yang mungkin juga kawan-kawan di BPS yang mungkin juga belum tahu apa sih jurnalis itu gitu kan. Jadi wartawan itu kalau menurut undang-undang kan wartawan itu orang yang secara teratur melakukan kerja jurnalistik. Jadi secara teratur, jadi tidak ada yang kerjanya besok terbit kalau koran gitu, lusanya terbit, hari ini editing, sebulan nanti editing, itu tidak seperti itu. Kerja wartawan itu setiap hari melakukan proses itu. Jadi ada yang kadang kita lihat kan, masih banyak sih Bang terjadi di Indonesia ini. Dia sudah tidak beraktivitas jurnalistik tapi tetap ingin disebut wartawan. Itu yang terjadi di Indonesia, tidak hanya di Lampung, di banyak di Indonesia. Padahal wartawan itu orang yang melakukan kegiatan jurnalistik secara teratur, periodik. Jadi tiap dia melakukan, saat ini misalnya ada bom meledak di depan, pasti ini ditinggalkan oleh kawan-kawan, karena sense of jurnalistik itu kan harus ke sana untuk melakukan proses peliputan, proses jurnalistik di situ. Dan kalau kegiatan jurnalistik di pasal 1 angka 1 kan, kesadaran lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik. Kegiatan jurnalistik itu apa? Jadi kegiatan jurnalistik itu kan melakukan, ada namanya mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai jenis saluran media. Jadi kalau misalnya orang yang melakukan kerja yang banyak anggapan sekarang kan Mbak moderator, semua orang bisa jadi wartawan. Kalau saya nggak sepakat. Kerja wartawan nggak seremeh-temeh yang itu gitu. Jadi kerja wartawan itu kalau katanya kalau ada kecelakaan divideokan, itu bukan kerja wartawan. Kerja wartawan itu harus melakukan namanya kerja-kerja jurnalistik itu, mengkonfirmasi, cover both side, menceritakan, udah itu seperti apa dia mendatangi, ada namanya sistem mengecek, cross check, udah itu double check, triple check, itu yang harus dilakukan. Jadi bukan sekedar ada kecelakaan divideokan, nah itu wartawan, tidak. Itu bukan seremeh-temeh itu kerja wartawan. Jadi saya tidak setuju, karenanya ketika itu ditaruh di media sosial, itu udah sifatnya hanya informasi. Tapi kalau wartawan yang menerbitkan informasi itu namanya berita. Informasi sama berita beda. Informasi bisa salah, bisa juga benar. Kalau berita tidak boleh salah, karena ada proses kerja jurnalistik itu, ada proses yang dilakukan kerja jurnalistik, mengecek, menguji informasi, itu kewajiban wartawan. Jadi nggak sekedar bukan katanya, tapi faktanya.
Yang katanya begini, tidak, katanya itu yang harus dikonfirmasi, harus diuji informasi itu. Itu kerja wartawan, jadi tidak sekedar dari ucapan setelah itu diberitakan, tidak. Dia harus menguji informasi itu. Nah ini yang terjadi, menjadi banyak laporan di Dewan Pers. Karena masih banyak juga kawan-kawan kita yang wartawan yang menulis berita karena katanya, tapi tidak melakukan uji informasi terkait itu. Seperti BPS merilis, kalau tidak harusnya kan mengkonfirmasi lagi, benarkah data ini dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Next. Nah, fungsinya kan memberi informasi, memberi hiburan, kontrol sosial itu pasti, kontrol sosial dan edukasi, pendidik masyarakat. Jadi makanya kalau dulu Bang Adian ini di Lampung Pos itu saya ingat korektor bahasa. Jadi kami itu kalau menulis juga tidak bisa asal-asal gitu, tidak sesuai dengan dulu EYD sekarang EBI ya, nah, itu harus sesuai. Jadi kalau bahasa-bahasanya dipangkas oleh Bang, ini korektor bahasa itu udah di atasnya itu, dia bisa mangkas yang ditulis wartawan, bahkan redaktur mengediting korektor bahasa itu punya kuasa dia, karena saya punya juga dulu di Radar Lampung itu punya namanya juga, ya kopi namanya itu sama korektor untuk bahasa. Kayak kalau dulu itu zamannya Bang Adian ini, Lampung Pos itu sering menang di balai bahasa itu. Sering. Saya kadang iri waktu saya masih pemimpin redaksi di Radar. Kok Lampung Pos terus yang menang ini, kalah ini Bang Adian gimana caranya pindah dari Lampung Pos kali itu? Karena dulu sering menang kan lomba bahasa di bahasa dulu ada perlombaannya, sekarang mungkin nggak ada lagi Bang di kantor bahasa itu. Apa karena efisiensi atau apa, mungkin BPS juga karena efisiensi kan. Kalau saya sebut pemangkasan itu bukan efisiensi. Next. Nah, sementara jurnalisme data itu apa sih? Jadi jurnalisme data itu kan menjadikan data sebagai dasar utama penulisan berita. Jadi datanya dinarasikan seperti apa, dan dia mengolah data itu menjadi informasi yang bermakna. Nah, menggabungkan analisis, visualisasi dan narasi jurnalisme yang kata Pak Ahmad Rizwan tadi. Jadi menarasikan data. Itulah jurnalisme data. Jadi data itu penting bagi jurnalis juga, karena menyajikan data itu memperkuat dari narasi tersebut. Makanya kalau di koran dulu atau malah di media online itu ada grafis, Pak. Grafis itulah memperkuat dari narasi yang ditulis oleh si wartawan tersebut. Next. Nah, mengapa penting? Karena membantu publik memahami isu daerah dengan akurat. Itu data. Dan mengungkap pola kemiskinan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan itu juga, dan memperkuat kepercayaan publik pada media lokal. Jadi dengan data itu dia makin percaya publik. Jadi nggak sekedar narasi ini, tapi data. Misalnya data kecelakaan gitu disampaikan dulu kan sering kita lihat grafis di media massa itu ada. Nah itu di media cetak itu penting untuk disajikan kepada masyarakat. Next. Nah, langkah-langkah produksi jurnalis data kan pertama mengumpulkan data seperti BPS, kita kumpulkan data kawan-kawan. Kalau BPS merilis itu kan datanya kita kumpulkan atau kita buka webnya, yang bikin kita pusing untuk bacanya. Saya jujur aja kan, saya harus sampaikan ini gitu. Bener nggak? Pusing baca data BPS, tahu kita baca kesimpulan doang. Iya kan? Itu yang kita lakukan sama ini. Saya itu paling suka data menulis ada data itu. Tapi kalau udah buka data BPS, itu pasti kesimpulan yang saya baca, abstrak. Kalau saya ingat itu kalau buka BPS itu ada abstrak di awalnya dulu, di halaman depan. Tahu udah kesimpulan. Membaca grafik ini, aduh pusing. Saya aja yang sudah mungkin 20 tahun ini jadi jurnalis, kebingungan membaca data itu. Dan tentu juga ini langkah-langkahnya, kita mengumpulkan data, membersihkan atau memvalidasi data itu, menganalisis dengan tabel statistik sederhana, dan jadi disederhanakan lagi data yang disampaikan BPS itu kita sederhanakan lagi. Itulah yang kadang sering salah nantinya. Ya orang BPS kan yang punya ininya datanya, kita yang menyederhanakan lah.
memang sudah ahli statistik tuh kan wartawan itu yang kadang salah, dan membuat visualisasi grafik peta, menyusun narasi berita yang mudah dipahami dan menyatakan konteks lokal, itu yang dilakukan. Next. Nah, contoh penolakan kan seperti ini yang kita lakukan, analisis kenaikan harga kebutuhan pokok, pemetaan daerah rawan banjir, kan sering kita datang data efektivitas bantuan sosial, kinerja pembangunan, sumbernya itu dari data BPS kita ambil. Ininya yang kita lakukan. Next. Nah, ini kita bicara peran BPS dalam publikasi data. Jadi BPS itu berkewajiban merilis data apa adanya, bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi sesuai prosedur dan metodologi yang resmi. Karena BPS ini kan data yang bukan hanya digunakan oleh pemerintah, wartawan pun menggunakannya untuk menyampaikan informasi itu menjadi berita kepada masyarakat dan dikonsumsi oleh publik. Next. Nah, dampak politik dari rilis data ini kan, publikasi data baru memang dapat memperkuat dinamika politik, terutama di tahun politik. Nah, ini yang kadang agak ngeri-ngeri kan, kadang kala itu BPS mengeluarkan di data misalnya di tahun politik, itu bisa digoreng-goreng. Tapi kan rilis data tetap harus dilakukan, karena kan data berbicara harus apa adanya, harus bicara apa adanya data. Jadi transparansi adalah kewajiban institusi statistik. Transparansi dari data itu kewajiban dari BPS, karena kami juga berbicara tentang transparansi informasi itu, dan publik berhak mengetahui kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi yang dilakukan, yang disajikan data itu kepada kami sebagai jurnalis yang menyampaikan itu kepada masyarakat. Next. Nah, ini yang penting, prinsip netralitas data. Jadi BPS itu lembaga data, jadi dia harus bicara, hitam harus disampaikan hitam, bukan putih bukanlah jingga. Jadi hitam itu hitam, itu yang harus disampaikan BPS. Dan karena apa? Karena data itu kan nggak beragama. Netralitas data nggak beragama. Data juga tidak bersuku bangsa. Data juga tidak berpartai. Karenanya data itu berdiri di atas fakta, bukan kepentingan. Makanya ini kan, makanya apa? Membangun trust. Mohon maaf ini Pak Ahmad Rizwan. Kalau di YouTube, kalau melihat komentar kemiskinan, itu hatersnya BPS itu udah main. Siapa itu, emang si mana yang disurvei, ini siapa? Ini kan peran kita juga memperkuat. Cobalah buka saya sempat buka kemarin pada saat diundang untuk menjadi ini, kok ada hatersnya banyak juga BPS ini. Berarti kan trust juga harus dibangun oleh BPS untuk dan kita yang wartawan juga melakukannya. Tapi mau nggak mau kita harus next. Kenapa ya? Data PS kekuasaan. Kalau di negara otoriter seperti itu, Pak. Data sering dijadikan alat politik, gitu. Dimainkan atau ditutupi juga disesuaikan dengan kepentingan yang berkuasa. Ingat nggak? Zaman gubernur yang dulu, sebelum ini. Sebelumnya lagi zaman Pak Sarudin, BPS dicaci mati. Udah BPS lampu. Udah itu, apa kemiskinan dari mana BPS itu data? Seorang kepala daerah aja nggak percaya. Gimana masyarakatnya rakyat? Udah itu, data BPS sering diperdebatkan oleh gubernur sebelum Pak Mirja. Ingat nggak kamu? Kala itu kan mengenai diperdebatkan data yang dikeluarkan BPS. Dari mana coba tadi? Saya itu baru agak senyum lagi kepala daerah ketika 3 bulan ke depan menulis data baru atau bulan depan menulis data. Apalagi kalau udah bicara pertumbuhan ekonomi, atau bicara angka statistik angka kemiskinan, karena itu udah menjadi tolok ukurnya si kepala daerah itu berhasil atau tidaknya. Padahal kan seorang kepala daerah harusnya itu menjadi bahan evaluasi dia, menjadi bahan evaluasi ke depannya atau muhasabah dia untuk melakukan kerja-kerja ke depan dalam melakukan sebuah kebijakan-kebijakan pembangunan seperti apa. Karena kalau udah dimainkan, ditutupi,
disesuaikan dengan kepentingan yang berkuasa, itu cepat atau lambat fakta selalu mengungkap kebenaran, pasti. Kenapa? Karena data yang dimaksud tidak cocok dengan realitas. Bilang pertumbuhan ekonomi tinggi, realitasnya tidak sesuai. Bilang apa? Tidak sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat, data itu. Jadi juga makanya kenapa jurnalis itu, wartawan itu kan melakukan uji informasi. Jadi tidak serta-merta juga harus ada compare, kan harus tidak serta-merta itu langsung disampaikan, menguji. Nah, next. Setelah itu, mohon maaf ini saya harus bicara juga ada beberapa menurut saya kesalahan BPS dalam menyajikan data ke publik. Mungkin jadi evaluasi kita bersama. Bukan saya ingin menjustice BPS, tapi ini menjadi kita bahas ini kita bersama. Bahwa bahasa teknis yang disampaikan BPS ini bahasanya terlalu teknis, benar nggak kawan-kawan? Bahasanya terlalu teknis, terlalu rumit. Jadi saya tadi bilang bahasanya bukan bahasa manusia, bahasa statistik. Gitu. Itu yang orang awam untuk mencernanya seperti apa? Kayak kita buka NTP misalnya, nilai tukar petani naik. NTP itu kami harus menjelaskannya lagi. Kalau jurnalis kan, NTP itu adalah gitu. Jadi ketika orang awam yang baca, orang teknik yang baca, misalnya bukan teknik pertanian, teknik sipil yang baca, apa NTP itu? Jadi tidak harus ada kecocokan antara wartawan juga, bahasa wartawan dan bahasanya bahasa jurnalistik dengan bahasa BPS. Informasi metodologi tidak ditonjolkan, yaitu memang menjadi sampai dari awal sampai sekarang itu masih jadi obrolan. Siapa yang disampel? Mohon maaf, saya itu dalam sudah 42 tahun hidup, saya baru satu kali kena survei BPS. Baru satu kali dulu didaftar, dan mungkin yang lain teman-teman sudah ada yang sudah didatangi BPS survei belum? Sekali ya, barusan. Jadi kadang ya, dulu kan rilis data tidak konsisten waktu, kadang kan itu ya. Grafik dan visualisasi kurang user friendly, bener nggak? Membingungkan nggak ininya? Apa buka data BPS kawan-kawan? Ya, ini bukan menjustice Mas Hafil, bukan. Cuma saya ingin supaya ini kita sama-sama baik, karena kami pun siap untuk wartawan dikritisi. Jadi kurang user friendly. Baca, buka BPS, grafik batang, grafik ini digabung jadi satu, ini apa? Makanya tadi baca langsung ke kesimpulan, tidak lagi melihat. Udah itu tidak memberi penjelasan secara konseptual. Penjelasan data tidak sinkron dengan kondisi lapangan. Itu kadang. Jadi minim komunikasi proaktif ke media. YouTube dulu saya sering lihat ya Pak, ini Rabil, dari YouTube disampaikan tidak proaktif kan kita dalam hal itu. Cuma memang biasanya sebulan sekali, kalau saya ingat dulu saya masih liputan di lapangan, sebulan sekali BPS itu melakukan penyampaian dengan bahasa statistiknya yang kita juga bingung mau nanya apa. Kalau itu ininya paling okupansi hotel naik atau itu, yang itu tampilan website dan tabel kurang ramah pengguna itu tadi kan, dan tidak menonjolkan mungkin catatan penting. Maksud saya itu catatan penting itu dia tidak partisi gitu ini. Dan itu rilis tanpa pesetting, kadang tidak perbandingan secara dan data terlalu banyak tanpa kurasi, tidak responsif saat ditanyakan data tambahan. Misalnya tidak responsif itu seperti YouTube, kita tanya di situ kan tidak, sudah sulit gitu kan. Tapi kalau press conference ya pasti responsif itu langsung seperti itu. Karena membawa data ke kantor, menulis, pasti ada yang kebingungan dalam hal melakukan itu. Next. Nah, jadi untuk ada lebih informatif tentu menggunakan bahasa yang sederhana, yang dipahami oleh semua orang. Menyediakan infografis yang jelas, tentu memberikan penjelasan konteks dan tren, mengadakan media briefing rutin ini sudah dilakukan dan sebulan sekali, dan memperbaiki aksesibilitas website dan menyederhanakan metadata agar lebih mudah dipahami. Itu yang next. Nah,
Data BPS itu penting, tapi tanpa komunikasi yang baik data bisa kehilangan makna. Jurnalis butuh data yang cepat, jelas, dan mudah dipahami. Keterbukaan bukan hanya mempublikasikan angka, tapi menjelaskan faktanya. Itu yang harus dilakukan. Ini ibarat kawan-kawan ini yang dilakukan oleh pers. Next. Nah, sikap yang tepat kawan-kawan, tapi ini yang harus kita lakukan. Terimalah data BPS sebagaimana adanya, sebagai data. Karena mau menerima data dari mana lagi? Terima sebagai data, bukan untuk dibelokkan, bukan untuk dibaca secara emosional, bukan. Tapi sebagai dasar memahami situasi sebenarnya. Next. Karena data adalah kompas. Politik bisa berdebat, tapi data tetap harus jujur. Itulah fondasi transparansi publik. Jadi apa yang disampaikan BPS harus kita terima, bukan, mohon maaf kalau agak keras sedikit, bukan sebagai Sunda di mata orang Minang gitu, atau Kristen di mata orang Islam, bukan seperti itu. Tapi data itu harus kita terima seperti itu, karena data adalah kompas. Karena politik bisa berdebat, tapi data tetap harus jujur. Itu fondasi transparansi publik. Terima kasih, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti diskusi bagaimana ke depannya, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang salah dan tidak berkenan. Pada Allah saya mohon ampun, mohon izin. Ini Bang Adian ini ternyata orang Nahdlatul Ulama juga, maka gaya menutupnya gaya Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wira atas materi yang disampaikan tadi gitu ya. Jadi banyak masukan juga untuk BPS, jadi pembelajaran buat kami tentunya nanti untuk bagaimana